Damai Tuhan kita Yesus Kristus beserta kita. Saudara-saudara, kita akan melihat satu lambang yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Lambangnya bukan berupa benda, melainkan seorang manusia. Nah, kita lihat lebih dulu apa yang terjadi pada waktu itu. Kita bisa melihatnya di kitab Nabi Yesaya bab 7. Pada waktu itu, kerajaan Yehuda diperintah oleh Raja Ahaz. Nah, pada masa pemerintahannya, dua kerajaan itu berusaha untuk menaklukkan Yehuda. Yang pertama itu kerajaan Aram atau Syria, dan yang kedua itu kerajaan Israel atau kerajaan utara. Jadi kerajaan Aram dan kerajaan Israel mengerahkan pasukan untuk menaklukkan Yehuda. Dalam situasi seperti ini, kepada Raja Ahaz disampaikan berita bahwa dua kerajaan sudah siap untuk menyerang Yehuda. Dan hati Ahaz dan rakyatnya gemetar ketakutan seperti pohon hutan bergoyang ditiup angin. Raja dan rakyat ada dalam situasi takut. Pada kesempatan seperti inilah Tuhan mengutus Nabi Yesaya untuk menjumpai Ahaz. Untuk apa? Ya tentu saja untuk menyampaikan firman Allah. Apa yang disampaikan oleh Tuhan lewat Nabi. Di ayat 7 dikatakan begini, hal itu tidak akan terlaksana dan tidak akan terjadi. Dua kerajaan itu tidak akan menaklukkan Yehuda. Yang diminta oleh Tuhan hanyalah Ahaz percaya kepadanya. Tuhan berkata begini, jika kamu tidak teguh beriman, kamu sungguh tidak akan aman. Dengan kalimat negatif, Tuhan meminta Ahaz tetap percaya kepada Tuhan, dan apa yang ditakutkannya itu tidak akan pernah terjadi. Tetapi belum cukup, rupanya Ahaz belum percaya kepada kata-kata yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Sehingga Nabi Yesaya berkata begini, mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu, entah dari tempat sedalam dunia orang mati atau tempat setinggi langit. Ahaz itu diperbolehkan meminta tanda sebagai jaminan bahwa Tuhan akan melakukan apa yang difirmankannya itu. Tetapi dengan nada, dengan kalimat yang tampaknya saleh, baik, Ahaz menolak permintaan atau kesempatan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Ia berkata begini, aku tidak mau memintanya, aku tidak mau mencobai Tuhan, aku tidak mau meminta tanda dari Tuhan, aku tidak mau mencobai Tuhan. Kalimat ini sebenarnya bagus, tetapi Nabi Yesaya justru menyampaikan hal yang sangat keras. Nabi berkata begini, dengarlah hai keluarga Yakub, belum cukupkah kamu membuat orang jenuh, sehingga kamu membuat Allahku juga jenuh? Karena Ahaz sudah menolak untuk meminta tanda, maka yang kemudian terjadi, Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Apa tandanya? Sesungguhnya perempuan muda itu mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, serta menamainya Immanuel. Ia, anak itu ya, akan makan dadih dan madu sampai ia tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik. Sebab sebelum anak itu tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik,
negeri yang kedua rajanya engkau takuti akan ditinggalkan kosong. Tandanya adalah perempuan muda itu mengandung. Nah, karena tandanya itu adalah untuk Ahaz, maka perempuan muda yang dimaksudkan itu adalah orang yang dekat dengan Ahaz, seorang perempuan yang terus dapat dilihat oleh Ahaz, dan kemungkinan besar itu adalah istri dari Raja Ahaz. Perempuan muda itu, istri Ahaz, mengandung, sedang mengandung. Tidak lama lagi dia akan melahirkan. Dan kemudian sebelum anak yang dilahirkan oleh istri Ahaz itu dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah, dua raja yang ditakuti oleh Ahaz itu akan ditinggalkan kosong. Dua kerajaan itu akan runtuh dan Yehuda akan tetap aman. Saudara-saudara, kita lihat tadi Nabi Yesaya marah karena Ahaz menolak untuk meminta tanda. Tampaknya Ahaz baik, tidak mau mencobai Tuhan, tapi rupanya Ahaz punya cara lain. Dia melakukan langkah yang lain untuk menghadapi dua kerajaan itu. Menurut 2 Raja bab 16 ayat 7, Ahaz minta bantuan kepada kerajaan Asyur. Asyur adalah kerajaan adikuasa pada waktu itu. Jadi Raja Ahaz kirim utusan kepada Raja Asyur supaya Raja Asyur menghabisi, mengalahkan kerajaan Aram dan Israel. Nah, hal yang tampaknya baik tadi itu rupanya hanya kebohongan. Ahaz sebenarnya tidak percaya kepada Nabi Yesaya, tidak percaya kepada ucapannya, dan itu berarti tidak percaya juga kepada Allah. Kenapa? Bagaimana Tuhan menolong? Tidak ada yang tahu. Apa yang akan dilakukan oleh Tuhan untuk menolong Yehuda? Tidak ada yang tahu. Tidak disampaikan bagaimana dan kapan Tuhan akan menolong. Tetapi pertolongan yang diharapkan dari Asyur itu jauh lebih jelas. Kenapa? Ahaz mengirim perhiasan emas, perak untuk biaya perang, supaya kerajaan Asyur mengirim pasukan untuk mengalahkan dua kerajaan itu. Pertolongan Asyur jauh lebih jelas, jauh lebih kelihatan. Karena itulah Raja Ahaz menolak untuk percaya kepada Tuhan. Nah, kemudian dalam nubuat ini tadi kita bisa melihat Nabi berbicara dengan tanda, dan tandanya adalah perempuan yang mengandung. Dia akan melahirkan anak, dan sebelum anak itu bisa membedakan mana yang baik dan mana yang jahat, dua kerajaan itu sudah akan hancur. Apa yang diucapkan oleh Tuhan sebenarnya jelas. Yang diminta hanyalah Ahaz percaya kepada janji Tuhan itu. Tetapi Ahaz menolak untuk percaya kepada firman Tuhan itu. Dari apa yang dilakukan oleh Ahaz, kita bisa belajar sesuatu. Kita memang tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh Tuhan, bagaimana Tuhan akan melakukan, kapan Tuhan akan melakukan, ketika kita percaya Tuhan akan menolong kita. Tetapi kemudian orang yang percaya kepada Allah itu menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah, membiarkan Allah melakukan apa yang dikehendakinya. Yang dituntut dari seorang beriman hanyalah siap sedia mengikuti yang dikehendaki Tuhan dan mau melakukan apa yang dikehendakinya. Karena bagaimanapun Tuhan menghendaki yang paling baik untuk orang-orang yang percaya kepadanya.
Semoga firman yang kita dengarkan ini menolong kita untuk hidup benar di hadapan Tuhan.